Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Kita mempelajari akuntansi dasar pertemuan 11 perusahaan dagang. Diketahui data perusahaan dagang berkah sebagai berikut. Persediaan barang dagang awal 36.000, penjualan 480.000, retur penjualan 5.000, potongan penjualan 7.000, pembelian 325.000, transport pembelian 12.200, retur pembelian 10.400, potongan pembelian 6.800, biaya iklan 16.000, biaya sewa 19.000, biaya gaji 40.000, biaya rupa-rupa 17.000, persediaan barang dagang akhir 40.000. Diminta carilah yang pertama penjualan bersih, kedua pembelian bersih, ketiga persediaan tersedia dijual, keempat HPP, 5 laba bruto, 6 total biaya, 7 laba usaha. Kita lihat rumusnya. Nah, ini rumus ya yang pernah kita pelajari kemarin. Kita copy aja rumusnya. Untuk penjualan bersih, kita letakkan di sini rumusnya. Kita paste. Penjualan bersih sama dengan penjualan. Nah, dikurang retur penjualan ditambah potongan penjualan. Kita cari satu persatu. Penjualan bersih. Kita lihat untuk penjualan ini berapa nilainya? Lihat di atas. Nah, ini nilainya 480.000. Kita copy aja. Kita paste. Nah, dikurang. Nah, dalam kurung. Retur penjualan. Kita lihat di atas. Retur penjualan. Ada nggak retur penjualan? Oh, ini retur penjualan. Berapa nilainya? 5.000. Kita copy. Pindahkan ke bawah. Rp5.000. Ditambah potongan penjualan. Nah, kita lihat di atas ada nggak potongan penjualan? Oh, ini ada potongan penjualan. 7.000. Kita copy. Copy, kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kita tinggal cari. Penjualan bersih sama dengan 480.000 dikurang 5.000 ditambah 7.000. 12.000 sama dengan 468.000. Kita turun ke bawah ke pembelian bersih. Masih ingat rumusnya? Kita lihat lagi rumusnya. Pembelian bersih. Kita copy saja. Kita paste. Pembelian bersih sama dengan pembelian.
Kita cari nilainya pembelian di soal. Nah, di sini berapa pembelian? Ini ada pembelian. Berapa nilainya? 325.000. Kita copy. Kita paste. Nah, seperti ini. Tambah transport pembelian. Kita lihat di atas, ada nggak transport pembelian? Oh, ini transport pembelian. Berapa nilainya? 12.200. Kita copy. Pindahkan. Dikurang. Dalam kurung. Kita cari retur pembelian. Di atas. Berapa retur pembeliannya? 10.400. Langsung aja 10.400. Tambah potongan pembelian. Berapa potongan pembeliannya di sini? 6.800. 6.800. Pembelian bersih 325.000 ditambah 12.200. 337.200 dikurang 10.400 ditambah 6.800. 17.200 sama dengan 337.200 dikurang 17.200. 320.000. Nah, ini pembelian bersihnya. Kita masuk soal ketiga, persediaan tersedia dijual. Nah, ini rumusnya. Kita copy saja. Kita paste. Nah, persediaan tersedia dijual, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Persediaan tersedia dijual sama dengan persediaan barang dagang awal. Kita lihat di soal persediaan barang dagang awal. Oh, ini dia persediaan barang dagang awal 36.000. 36.000. Ditambah pembelian bersih. Pembelian bersihnya dari sini. Nah, ini dia. Ya, tinggal kita pindahkan aja, kita copy. Nah, jadi 36.000 ditambah 320.000 sama dengan 356.000. Nah, persediaan tersedia dijual. Kita masuk ke nomor 4, HPP. Nah, HPP ada dua rumusnya. Boleh dua-duanya kita pakai. Ya, agar kita tahu. Ya, kita copy saja. Nah, kita coba pakai rumus yang awal dulu. Yang ini dulu kita coba. HPP persediaan tersedia dijual.
Ini sudah ada nilainya ini. Persediaan tersedia dijual di soal nomor 3. Berapa nilainya? 356.000. Kita copy aja. Copy. Nah, seperti ini. Dikurang persediaan barang dagang akhir. Kita lihat di soal. Nah, ini ada persediaan barang dagang akhir. Berapa? 40.000. 40.000. Berarti HPP-nya sama dengan 316.000. Seperti ini. Atau kita cara yang kedua. Boleh. Ini cara yang ini kita pakai. Boleh. Ya. Kita coba. HPP sama dengan persediaan barang dagang awal. Kita lihat di atas. Ini persediaan barang dagang awal 36.000. 36.000. Ditambah pembelian bersih. Tadi sudah dicari pembelian bersihnya. Ini pembelian bersih 320.000. Kita tulis di bawah. Pembelian bersihnya 320.000. Dikurang persediaan barang dagang akhir. Kita lihat di soal. Nah, ini persediaan barang dagang akhir 40.000. 40.000. Nah, sama dengan 36.000 ditambah 320.000. Sama dengan 356. Dikurang 40.000 sama dengan 316.000. Kita pakai yang mana, Pak? Rumusnya. Kalau untuk latihan dua-duanya aja kita pakai. Biar tahu. Tapi nanti kalau di soal ujian, kita pilih salah satunya untuk mempercepat waktu. Nomor 5, laba bruto. Ini rumus laba bruto. Kita copy. Kita paste. Nah, laba bruto sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Nah, kita lihat berapa penjualan bersihnya. Lihat di atas. Nah, ini penjualan bersih. Sudah dicari ya. Dapat berapa di sini? 468.000. Kita copy aja. Kita paste. Dikurang HPP. Nah, ini HPP sudah ada yang ini. Ini HPP-nya. Ya, nilai HPP-nya sudah dicari sebelumnya. Kita copy juga. Kita paste. Nah, berarti laba brutonya atau laba kotornya berapa? 468.000 dikurang 316.000. 152.000. Lalu kita masuk ke 6, total biaya. Kita lihat di atas. Nah, total biaya kita jumlahkan biayanya.
Kita copy aja ini. Nah, ini biayanya nih. Ya. Kita copy. Kita paste. Kita jumlahkan. Nah, jumlahkan. Total biaya 16.000 ditambah 19.000 ditambah 40.000 ditambah 17.000. 92.000 total biayanya. Laba usaha. Kita lihat rumusnya. Laba bruto dikurang total biaya. Copy, paste. Laba usaha, laba brutonya berapa? Yang atas ini 152.000. 152.000 dikurang total biayanya yang ini ya 92.000 sama dengan 60.000. Lalu kita lihat soal berikutnya. Diketahui laba usaha 299.800. Penjualan 1.021.400. Persediaan barang dagang awal 200.000. Biaya operasi itu total biaya ya 197.000. Persediaan barang dagang akhir 50.000. Retur penjualan 20.000, potongan penjualan 8.600. Retur pembelian 35.400. Yang pertama, carilah laba kotor. Kita lihat rumusnya. Laba kotor atau laba bruto. Laba kotor atau laba bruto sama. Bisa dicari dengan rumus ini. Ini adalah laba kotor atau laba bruto ya. Penjualan bersih dikurang HPP. Lalu cari pakai cara ini. Jika pakai cara ini tidak ditemukan, Anda lihat di rumus ini ada nggak laba kotor atau laba bruto? Oh, ada yang ini. Ini laba kotor ini. Maka kalau rumus yang ini tidak bisa, ya, maka Anda pakai cara yang kedua ini. Nah, seperti itu. Laba usaha sama dengan laba kotor atau laba bruto dikurang total biaya. Ya, kita copy kedua rumus ini. Pindahkan. Nah, pertama kita lihat dulu menggunakan rumus yang di atas ini. Kita lihat penjualan bersihnya. Di sini bisa nggak cari penjualan bersihnya? Oh, ini ada penjualan. Ini ada penjualan. Nah, lalu ini ada retur penjualan. Nah, lalu ini ada potongan penjualan. Berarti penjualan bersih bisa dicari. Nah,
Ketemu kan penjualan bersihnya? Masukkan ke sini. Nah. Lalu HPP. HPP tadi rumusnya apa? Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang awal ada ini. Nah, pembelian bersihnya bisa dicari nggak? Ada pembelian nggak di sini? Di sini nggak ada pembelian. Yang adanya hanya retur pembelian. Ini aja adanya retur pembelian. Pembeliannya nggak ada. Bisa dicari nggak pembelian bersihnya? Tidak bisa dicari. Maka rumus ini hanya bisa dicari penjualan bersihnya. Nah, maka rumus yang ini kita tidak pakai dulu. Kenapa? Karena HPP-nya tidak bisa dicari. Hapus aja. Lalu pakai rumus yang ini. Ini kan ada laba bruto ini sini. Ya. Bisa nggak? Kita lihat dulu laba bruto ini. Kita cari, ada nggak laba usahanya? Oh, ini ada laba usaha. Ini laba usaha di soal. Nah, ini laba usaha. Nah, gitu. Nah. Lalu, total biaya. Ada nggak di soal? Oh, ini ada total biaya. Nah, ini. Jika laba usaha diketahui, total biaya diketahui, laba brutonya bisa dicari nggak? Bisa dicari. Ya, berarti pakai rumus yang kedua. Jadi kita masukkan di sini. Laba usahanya berapa? 299.800. Yang ini. Ya, laba usahanya. Sama dengan, nah gitu, laba bruto. Memang ini yang dicari kan, atau laba kotor. Dikurang total biaya. Ini biaya operasi 197. Tulis 197.000. Ya. Berarti kalau kita ruasnya kita pindahkan. Yang ini di kiri kita pindahkan ke kanan. Biar nanti gampang mempermudah. Yang ini di kanan kita pindahkan ke kiri. Ya, kita pindahkannya dulu sini. Jadi nanti sini laba bruto dikurang 197.000 sama dengan 299.800. Nah, seperti ini. Iya, turun ke bawah. Jadi kita pindahkan itu dulu, biar mempermudah karena di sini ada tengah-tengah ya. Iya. Laba bruto sama dengan yang 299 ini kita turunkan. Ya, 299.800. Nah. Ini min ya. Min pindah ruas jadi plus. Nah, ini min pindah jadi plus. Kalau plus pindah jadi min. Jadi di sini nilainya plus. Nah, 197.000. Berarti 299.800 ditambah 197.000. Laba brutonya
496.800. Lalu kita cari harga pokok barang tersedia dijual. Nah, ini rumusnya. Persediaan tersedia dijual. Lalu kita jangan hanya berpatokan pada rumus ini aja. Nah, gitu. Kita cari di rumus ini yang ada persediaan tersedia dijual juga. Oh, ini. Nah, ini persediaan tersedia dijual. Ini nih. Ya, yang kursor saya. Maka alangkah baiknya kita copy. Nah, ini yang kita copy. Yang kita butuhkan kan persediaan tersedia dijual. Ternyata ada 2 rumus. Kita copy aja dua-duanya. Kita lihat. Kita copy. Nah. Kita coba pakai rumus yang atas dulu. Kita coba pakai rumus yang ini dulu. Nah, kita lihat persediaan barang dagang awal. Ada nggak di soal? Kita lihat. Barang dagang awal. Oh, ada ini. Ya, 200.000. Nah, itu dia. Turun lagi ke rumus. Pembelian bersih. Ada nggak? Pembelian bersih, tadi rumusnya gimana? Pembelian ditambah transport dikurang dalam kurung retur pembelian ditambah potongan pembelian. Gitu ya. Nah, kita lihat di atas. Ada nggak pembeliannya? Pembeliannya ada nggak? Tidak ada pembeliannya. Pembelian kotornya tidak ada. Yang hanya ada retur pembelian. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa mencari ini pembelian bersihnya. Kalau pembelian bersih tidak ada, maka kita tidak bisa mencari persediaan tersedia dijual dengan rumus ini. Nah, gitu aja yang gampang. Maka ini untuk sementara hapus. Itu dia. Ya, kita hapus. Kita pakai rumus yang ini. HPP sama dengan persediaan tersedia dijual. Ini persediaan tersedia dijual ini sama dengan yang ini juga, harga pokok barang tersedia dijual. Nah. Itu dia. Ya. Dikurang persediaan barang dagang akhir. Maka cara yang pertama kita lihat HPP. HPP. Rumus HPP-nya bagaimana? Kita lihat. Di rumus ini ada nggak cara mencari HPP selain yang ini? Nah, sama yang ini. Oh, di sini ada HPP ini. Ya, HPP ini. Kita bisa cari ini nih. Nah, berarti laba bruto. Nah, ini. Kita copy aja ini. Tadi kan kita butuh HPP ya. HPP rumusnya ini kan, ya. Tetapi yang kita cari ini jangan hanya rumus yang ada di sini, karena yang pakai rumus ini itu kita susah untuk mencarinya. Maka kita mencari HPP dengan rumus laba bruto. Kita turunkan dikit. Di sini ada
harga pokok penjualan. Ya, langkah baiknya langsung kita di sini dulu aja ya. Nanti dari sini baru kita pindahkan ke atas ini rumusnya. Nah, ini kan nomor 4-nya. Berapakah harga pokok penjualan? Ya. Kita pakai rumus ini. Laba brutonya diketahui nggak? Oh, ini laba bruto ini. Laba bruto sudah diketahui, ini dia. Nah, ini 496.800, kita copy. Paste. Nah, sama dengan penjualan bersihnya. Penjualan bersih. Oh, ini nomor 3 ini, penjualan bersih. Iya. Langsung aja sekalian aja nomor 3 juga jadinya. Nah, itu aja sekalian, penjualan bersihnya. Kita lihat rumusnya. Nah, ini rumusnya, penjualan bersih. Copy. Paste. Nah, ini kan nomor 3. Berapakah penjualan bersih? Kita cari di sini aja langsung. Jadi ini soalnya berkaitan satu dengan yang lainnya. Penjualan bersih. Penjualan. Nah, kita lihat di soal berapa penjualannya. Ada nggak? Oh, ini penjualannya. Berapa penjualannya? 1.021.400. Copy saja. Pindahkan. Nah, sini pindahkan. Paste. Nah, dikurang dalam kurung retur penjualan. Oh, ini retur penjualannya. Ada. Kita copy lagi. Copy. Paste. Ditambah potongan penjualan. Kita lihat ke atas potongan penjualan. Oh, ini potongan penjualan. Nilainya berapa? 8.600. Copy lagi. Copy. Pindahkan. Paste. Nah, tinggal penjualan 1.021.400 dikurang dalam kurung 20.000 ditambah 8.600. Penjualan bersih 1.021.400 dikurang 28.600 sama dengan 992.800. Nah, penjualan bersih ini sudah ada. Ya, kita pindahkan ke nomor 4 sini. Yang ini kan ada penjualan bersih nih. Ya, penjualan bersih dari sini. Kita pindahkan aja ke bawah sini nilainya. Tinggal paste aja. Nah. Jadi nomor 3 ketemu, nomor 4 ketemu. Nah, kurang HPP. Nah, gini. Ya. Biar mudah, kita pindahkan
tempatnya ke kiri dan ke kanan. Jadi 992.800 dikurang HPP sama dengan 496.800. Nah, bawah lagi. Min HPP sama dengan yang ini diturunkan ini. Ya, ini diturunkan ini. Jadi min HPP sama dengan, lalu ini turunkan ke bawah dulu. Yang 496 turunkan ke bawah. 496.800. Nah, seperti itu. Ini plus, ya, plus pindah jadi min. Pindah ruas jadi min. Copy. Jadi di sininya min. Nah, seperti ini. Min HPP sama dengan 496.800 dikurang 992.800. Min 496.000. Nah, ini min HPP, ya, min HPP itu nggak boleh min, harus plus. Makanya bagaimana caranya? Maka nanti di sini harus dikali dengan min. Gitu ya. Jadi min HPP dikali min. Min dikali min plus, berarti di sininya plus HPP. Karena plus nggak usah ditulis, karena ya kalau untuk plus tidak usah ditulis. Sama dengan min, ini min 496 dikali min juga. Berarti plus juga ya, min dikali min plus. Ya. Plus 496. Ya. Berarti HPP-nya berapa? 496.000. Nah, 496 kita masuk ke soal nomor 2. Kita pindahkan di sini. HPP-nya 496.000. Kita lihat lagi. Iya, 496.000. Sama dengan persediaan tersedia dijual. Ini yang memang yang dicari, ya. Yang dicarinya ini persediaan tersedia dijual, dikurang persediaan barang dagang akhir. Lihat di soal. Ada nggak di sini persediaan barang dagang akhir? Oh, ini. Nah, persediaan barang dagang berapa? 50.000. Nah, berarti 50.000. Untuk mempermudahnya kita pindahkan aja. Jadi persediaan tersedia dijual dikurang 50.000 sama dengan 496.000. Persediaan tersedia dijual
min 50.000-nya kita pindahkan. Jadi sama dengan, ya ini 496.000 kita turunkan. 496.000. Ini min, ya, min 50.000. Kita pindahkan luasnya jadi plus. Maka di sini plus 50.000 sama dengan 546.000. Berarti satu soal akan mengupas beberapa nomor. Nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, nomor 4 sudah, nomor 5. Pembelian kotor. Kita lihat. Yang ada pembelian kotor. Kita copy dulu aja. Kita paste. Pembelian bersih. Pembelian plus transport pembelian. Nah, ini yang kita cari, yang ini nih. Ini dia. Ini yang kita cari. Nah, ini yang kita cari. Untuk memudahkannya, ya, ini kan pembelian bersih. Pembelian bersihnya kan belum ketahuan. Tapi di sini di nomor 6-nya dicari pembelian bersih. Nah, alangkah baiknya kita cari dulu pembelian bersihnya ini. Berarti kita bongkarnya nomor 6. Pembelian bersih. Selain pakai rumus ini ada di sini. Ini pembelian bersih juga ini. Nah, ya, berarti kita bisa pakai rumus ini untuk mencari pembelian bersih. Kita copy aja. Copy. Persediaan tersedia dijual. Kita lihat di atas tadi sudah ada ya yang kita cari. Nah, ini persediaan tersedia dijual berapa? 546.000. Kita copy aja. Copy, kita pindahkan ke bawah. Sama dengan, nah, persediaan barang dagang awal. Kita lihat di soal. Persediaan barang dagang awal. Oh, ini ada nih berapa? 200.000. 200.000 ditambah pembelian bersih. Nah, kita pindahin aja tadi ya. Kita pindahkan aja biar gampang. 200.000 ditambah pembelian bersih sama dengan 546.000. Nah, seperti ini. Pembelian bersihnya kita turunkan. Ini untungnya ini plus ya. Nah, jadi pembelian bersihnya kita turunkan dulu. Pembelian bersih sama dengan. Nanti yang ini 200.000-nya kita pindahkan ya. Tapi ini dulu yang nggak mempermudah.
546 dulu, turunkan ke bawah. 546.000. 200.000 ini plus, pindah jadi min. 200.000 sama dengan 346.000. Nah, ketemu pembelian bersihnya. Nah, pembelian bersih ketemu 346, pindahkan ke soal nomor 5. Pembelian bersihnya 346.000 sama dengan pembelian transport. Pembelian ada nggak di soal? Transport. Kita lihat di soal. Ada nggak transport pembelian di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka transportnya 0. Ya. Maka transportnya 0. Jadi plus 0. Nah, dikurang dalam kurung retur pembelian. Ada nggak retur pembelian di soal? Nah, ini retur pembeliannya nih, 35.400. Potongan pembelian ada nggak di sini? Sekalian kita cari potongan pembelian, ada nggak? Adanya potongan penjualan, bukan. Berarti tidak ada. Ya, yang ada retur 35.400. 35.400 plus 0. Nah, jadi ini 346 sama dengan pembelian dikurang 35.400. Nah, biar gampang kita pindahkan aja. Pembelian dikurang 35.400 sama dengan 346. Nah, pembelian sama dengan 346 yang kita turunkan 346. Nah, gitu ya. Ini means nih. Yang ini means ya. Means pindah jadi plus. Plus 35.400. Berarti pembeliannya berapa? 381.400. Maka selesailah semuanya. Nah, ini dari bawah sini dari nomor 6 sudah selesai semuanya dicari. Nah, saya sedikit memberikan tips ya. Jika ada misalnya rumus A sama dengan B plus C. Jika di soalnya hanya diketahui B-nya aja. B-nya sama dengan 10. Apakah A dapat dicari? Apakah C dapat dicari? Nah, jika seperti ini tidak bisa dicari. Kenapa? Karena variabel yang diketahui hanya 1 B saja. Maka Anda harus cari bantuan untuk membongkar C atau membongkar A. Misalnya ada rumus. Rumus misalnya D sama dengan K dikurang A. Nah, maka rumus yang ini kita lihat ada nggak D.
nilainya. Ada nggak Kak nilainya? Kalau D dan K ada nilainya, maka nanti A bisa kecari. Nah, gitu. Nilai A ini Anda masukkan ke sini. Nah, berarti kan A ada nilainya, B ada nilainya 10, C dapat dicari nggak? Dapat dicari. Jadi intinya Anda cari rumus, lalu di rumus itu variabelnya diketahui nggak? Contoh sini A sama dengan B plus C. Ya. Kalau yang diketahui dua variabel, ini kan ada 3 variabel nih, variabel A, variabel B, variabel C. Kalau diketahui 2 variabel dari rumus ini, maka salah satunya bisa dicari. Kalau hanya 1 variabel yang diketahui, maka minta bantuan dari rumus yang lain. Ya. Kalau nanti ada kesulitan, ditanyakan di grup. Terima kasih.